Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Ahmad Hilmi Yusuf. Alhamdulillah kita memasuki hari ke-23 ya di bulan suci Ramadan. Bagi yang menjalankan, semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran hingga bertemu hari Lebaran. Amin ya Rabbal 'Alamin. Di tengah persaingan global yang semakin ketat, Malaysia berambisi untuk menjadi pemain besar di industri semikonduktor dunia. Namun, ambisi ini dihadapkan pada tantangan yang sangat berat yang harus diatasi oleh negara tersebut. Apakah Malaysia mampu mengalahkan tantangan tersebut dan mencapai tujuannya? Mari kita simak video berikut ini. Malaysia memiliki ambisi besar untuk menjadi pusat industri semikonduktor global. Dengan lonjakan permintaan chip akibat perkembangan kecerdasan buatan atau AI, Malaysia melihat peluang besar untuk memproduksi chip kelas atas. Namun, para analis memperingatkan bahwa negara ini masih menghadapi tantangan besar dalam mencapai ambisi tersebut. Kesepakatan Malaysia dengan raksasa chip asal Inggris yaitu ARM pada Maret 2025 menjadi langkah terbaru dalam upaya negara ini untuk memproduksi chip kelas atas dalam 5 hingga 7 tahun ke depan. Namun, keterbatasan dalam hal tenaga kerja, pendanaan, serta rantai pasokan masih menjadi hambatan utama yang harus diatasi jika Malaysia ingin bersaing dengan Taiwan, Korea Selatan, dan Jepang. Salah satu tantangan utama Malaysia adalah kurangnya tenaga ahli di sektor semikonduktor. Kami masih kekurangan talenta yang cukup, karena sistem pendidikan tinggi kami belum sepenuhnya siap menghasilkan lulusan dengan keterampilan yang sesuai, ujar Syafiq Kadir, analis ekuitas di CGS Internasional. Presiden Asosiasi Industri Semikonduktor Malaysia, yaitu Wong Siew Hai, juga menyoroti minimnya tenaga kerja dengan pengalaman spesifik yang dibutuhkan. Lebih buruk lagi, banyak insinyur berbakat Malaysia lebih memilih bekerja di luar negeri demi gaji yang lebih tinggi dan kesempatan karir yang lebih baik lagi. Setiap tahun, sekitar 15% talenta kita di industri semikonduktor hilang akibat brain drain, kata Wong. Dari sisi pendanaan, Malaysia telah mengalokasikan 5,3 miliar atau sekitar 87 triliun rupiah selama 10 tahun untuk memperkuat sektor semikonduktor. Namun, angka ini masih kecil jika dibandingkan dengan investasi besar yang dilakukan oleh China dan Amerika Serikat. Alat dan peralatan produksi chip bisa mencapai miliaran dolar, belum lagi kebutuhan akan insinyur dan operator yang sangat terampil, tambah Syafiq. Sebagai bagian dari kesepakatan dengan ARM, Malaysia akan membayar 250 juta atau sekitar 4 triliun rupiah selama 1 dekade untuk mendapatkan akses terhadap 7 desain chip kelas atas dan teknologi lainnya. Kesepakatan ini juga mencakup pelatihan bagi 10.000 insinyur semikonduktor lokal, serta pendirian kantor ARM pertama di Asia Tenggara di KL atau Kuala Lumpur. Kendati demikian, para ahli memperingatkan bahwa membangun ekosistem semikonduktor bukan sekadar soal infrastruktur, tetapi juga kesiapan sumber daya dan kondisi pasar. Tanpa jumlah pemain yang cukup,
infrastruktur yang dibangun bisa menjadi proyek gajah putih yang tidak memberikan dampak signifikan, kata Farlina Said, peneliti kebijakan teknologi di Institut Kajian Strategis dan Internasional Malaysia. Menurut Farlina, Malaysia harus fokus pada dua hal utama. Yang pertama, transfer pengetahuan untuk mengembangkan kapasitas lokal, dan yang kedua, pendanaan untuk membangun ekosistem yang mendukung keberlanjutan penelitian dan pengembangan. Dengan demikian, Malaysia dapat meningkatkan kemampuan dan daya saingnya di industri semikonduktor global. Selain itu, Malaysia juga harus memperkuat kerjasama dengan negara-negara lain untuk memperoleh teknologi dan pengetahuan yang lebih maju. Dengan demikian, Malaysia dapat mempercepat perkembangan industri semikonduktornya dan menjadi pemain utama di pasar global. Namun, perlu diingat bahwa membangun industri semikonduktor yang kuat memerlukan waktu, biaya, dan upaya yang besar. Malaysia harus siap untuk menghadapi tantangan-tantangan baru yang jauh lebih besar lagi. Malaysia pengen banget jadi pemain besar di industri semikonduktor global ya. Soalnya permintaan chip naik banget nih karena kecerdasan buatan AI yang terus berkembang. Malaysia lihat peluang besar buat produksi chip kelas atas. Tapi para analis bilang bahwa negara ini masih menghadapi tantangan besar untuk mencapai tujuan tersebut. Kesepakatan Malaysia dengan perusahaan chip asal Inggris yaitu ARM pada Maret 2025 jadi langkah terbaru buat produksi chip kelas atas dalam 5-7 tahun ke depan nih teman-teman. Tapi keterbatasan tenaga kerja, pendanaan, dan rantai pasokan masih jadi hambatan utama yang harus diatasi biar Malaysia bisa bersaing dengan Taiwan, Korea Selatan, dan Jepang. Salah satu tantangan utama Malaysia adalah kurangnya tenaga ahli di sektor semikonduktor. Kita masih kekurangan talenta yang cukup nih, soalnya sistem pendidikan tinggi kami belum siap menghasilkan lulusan dengan keterampilan yang sesuai. Itu kata Syafiq Kadir ya, analis ekuitas di CGS Internasional. Presiden Asosiasi Industri Semikonduktor Malaysia yaitu Wong Siau Hai juga bilang bahwa kurangnya tenaga kerja dengan pengalaman spesifik yang dibutuhkan. Nih ya, yang lebih parah lagi, banyak insinyur berbakat Malaysia pilih kerja di luar negeri karena gajinya yang jauh lebih besar ya, dan kesempatan karir yang lebih baik. Setiap tahun, sekitar 15% talenta kita di industri semikonduktor hilang karena brain drain. Itu kata Wong ya. Dari sisi pendanaan, Malaysia udah alokasikan 5,3 miliar atau sekitar 87 triliun rupiah ya teman-teman, selama 10 tahun buat memperkuat sektor semikonduktor. Tapi angka ini masih kecil jika dibandingkan dengan investasi yang sangat besar yang dilakukan oleh China dan Amerika Serikat. Alat dan peralatan produksi chip bisa mencapai miliaran dolar. Belum lagi kebutuhan akan insinyur dan operator yang sangat terampil. Itu kata Syafiq ya. Sebagai bagian dari kesepakatan dengan ARM, Malaysia akan membayar 250 juta. Wow, atau sekitar 4 triliun rupiah selama 1 dekade buat mendapatkan akses terhadap 7 desain chip kelas atas dan teknologi. Oke teman-teman, itu saja dulu informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat beraktivitas kembali dan see you next video.